wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ririn Fitriani Lamsari. Saya dari jurusan Psikologi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas mengenai self-love atau mencintai diri sendiri. Mungkin kalian sudah banyak ya yang tahu apa itu mencintai diri sendiri. Nah, di sini saya akan mengupas banyak hal mengenai self-love. Nah, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, saya akan membahas mengenai apa itu mencintai diri sendiri. Yang kedua, mencintai diri sendiri menurut pandangan Islam. Yang ketiga, beberapa hal yang menyebabkan orang sulit untuk mencintai dirinya sendiri. Yang keempat, tips-tips bagaimana cara yang paling tepat untuk mencintai diri sendiri. Mencintai diri sendiri merupakan hal yang sangat penting dalam hidup kita. Jika kita bisa mencintai diri sendiri, maka hidup yang kita jalani pun pasti akan lebih bahagia. Nah, pasti teman-teman udah sering mendengarnya kalimat lebih sulit mencintai diri sendiri daripada mencintai orang lain. Pernah kan? Nah, menurut saya kalimat seperti itu benar nih teman-teman. Karena jika kita sulit mencintai diri kita sendiri, maka jika kita memiliki hubungan dengan orang lain pun pasti akan sangat sulit. Tetapi, jika kita bisa menerima diri kita apa adanya, kita selalu bersyukur atas apa yang ada pada diri kita, maka nantinya kita juga bisa menerima orang lain apa adanya. Jika kita bisa tulus mencintai diri kita sendiri, maka nantinya kita juga akan bisa tulus mencintai orang lain. Karena tanpa kita sadari, dengan kita mencintai diri sendiri, itu kita akan mempunyai pandangan yang positif mengenai hidup yang kita jalani. Jadi, mencintai diri sendiri itu benar-benar hal yang paling penting dalam hidup kita. Oke teman-teman, kita masuk pada pembahasan yang kedua. Tadi pembahasan yang kedua adalah mencintai diri sendiri menurut pandangan Islam. Mencintai diri sendiri merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mencintai diri sendiri bukan hanya menerima segala kekurangan yang ada pada diri kita, tetapi kita juga harus bersyukur atas kelebihan yang sudah Allah berikan kepada kita sebagai umat manusia. Karena siapa lagi kalau bukan kita yang memulai untuk mencintai diri kita sendiri. Menurut Imam Ghazali dalam kitab Mukasyafatul Qulub, yaitu menyayangi diri sendiri itu dengan menyelamatkan dirinya dari azab Allah lewat menjauhi dosa, bertaubat, melakukan amal soleh, dan ikhlas sebelum menyelamatkan orang lain. Nah, ini kita juga akan membahas satu-satu. Yang pertama, menjauhi diri dari perbuatan dosa. Kita sebagai umat manusia pasti tahu jika kita melakukan perbuatan dosa, maka akan membuat Allah murka. Jika kita sayang pada diri kita, maka jauhilah perbuatan-perbuatan yang membuat Allah murka pada diri kita. Oleh karena itu, orang yang menyayangi dirinya sendiri dan mencintai dirinya sendiri pasti akan menyelamatkan dirinya dari menjauhi perbuatan-perbuatan dosa. Yang kedua, bertaubat. Nah, jika kita melakukan kesalahan atau melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, maka sebaiknya kita bertaubat. Nah, kita juga harus mengakui kesalahan kita dan kita juga harus memperbaiki diri kita agar menjadi manusia yang lebih baik lagi ke depannya daripada hanya menyesalinya sesaat dan kita mengulangi kesalahan itu lagi. Oleh karena itu, jika kita mencintai diri kita sendiri, kita harus kembali ke jalan yang benar, yaitu jalan yang sudah Allah ridhoi.
Yang ketiga, melakukan amal soleh. Jika kita mencintai diri kita sendiri, tentunya kita pasti akan banyak beramal soleh semasa hidup. Contohnya itu, melakukan perbuatan-perbuatan baik, seperti membantu orang lain yang sedang kesulitan, bersedekah, terus juga masih banyak lagi hal-hal perbuatan-perbuatan baik yang bisa kita lakukan. Karena dengan melakukan amal soleh ini akan membuat diri kita tidak selalu merasa kekurangan, tetapi yang ada kita akan bersyukur karena kita sudah bisa membantu orang lain dan kita menjadi manusia yang berguna. Yang keempat adalah ikhlas. Dengan mencintai diri sendiri, kita juga harus ikhlas nih teman-teman. Ikhlas di sini adalah kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan yang ketiga. Beberapa hal yang menyebabkan orang sulit untuk mencintai dirinya sendiri. Pasti di antara kita masih ada nih yang belum bisa mencintai dirinya sendiri. Bukan tidak bisa ya, tapi belum bisa. Nah, ada beberapa hal yang menyebabkan orang sulit untuk mencintai dirinya sendiri. Yang pertama, terlalu sering membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Mungkin ada beberapa orang yang sering membandingkan dirinya sendiri dengan orang lain. Nah, sehingga hal tersebut dapat menyebabkan seseorang itu dapat lupa untuk mencintai dirinya sendiri. Contohnya, kita menganggap diri kita itu tidak lebih baik dari orang lain. Kita selalu menginginkan apa yang orang lain punya, sedangkan itu tidak kita miliki. Nah, maka dari situ, itu yang membuat kita kesedihan mulai muncul. Nah, karena jika kita terus-terusan, kita terlalu sering membandingkan diri kita dengan orang lain, maka itu akan merugikan diri kita nantinya. Yang kedua, lupa bersyukur. Saat kita sedang berada di dalam sebuah masalah, terkadang kita cenderung lebih menyalahkan apa yang terjadi dalam hidup kita. Tetapi, kita lupa untuk bersyukur atas nikmat yang sudah ada di dalam hidup kita. Ada juga nih, jika kita selalu melihat ke atas, maka kita pasti akan merasa selalu kekurangan. Oleh karena itu, kita harus sesekali melihat ke bawah, agar kita juga harus bersyukur atas nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Yang ketiga, terlalu banyak berekspektasi. Nah, kita pasti sering nih ya berekspektasi. Sebenarnya berekspektasi atau kita mempunyai harapan itu sebenarnya wajar-wajar saja. Tetapi jika kita terlalu sering berekspektasi, maka hal itu malah akan merugikan diri kita sendiri. Nih, karena biasanya tuh realita tidak selalu sama dengan apa yang kita harapkan, maka hal itu akan membuat kita merasa kecewa. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu tips-tips bagaimana mencintai diri sendiri. Yang pertama, yaitu memaafkan diri sendiri. Manusia tidak ada yang sempurna. Kita semua pasti pernah melakukan kesalahan, termasuk saya dan termasuk kalian. Nah, oleh sebab itu, kita harus bisa memaafkan diri kita. Kita tidak perlu menyesali kesalahan-kesalahan yang sudah berlalu. Lebih baik kesalahan-kesalahan tersebut kita jadikan sebagai sebuah pelajaran untuk kedepannya, supaya kedepannya kita bisa menjadi manusia yang lebih berguna lagi untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Yang kedua adalah membuat perubahan. Untuk mencintai diri sendiri, kita perlu adanya perubahan yang positif dalam hidup kita. Nah, perubahan-perubahan ini sudah pasti harus diri kita yang melakukannya. Nah, perubahan di sini adalah kita harus membuat jadwal ke depannya itu seperti apa. Atau kita bisa bilang target. Nah, target
adalah apa yang ingin kita tuju, sesuatu yang ingin kita tuju ke depannya. Entah itu 10 tahun lagi, 5 tahun lagi, setahun lagi, sebulan lagi, seminggu lagi, atau bahkan besok. Kita harus punya ke depannya itu seperti apa rencana-rencananya. Yang ketiga adalah mencoba untuk percaya diri pada diri kita. Nah, untuk mencintai diri sendiri, kita juga harus percaya diri dengan diri kita. Saat kita sudah mempunyai rencana-rencana perubahan tadi, kita juga harus percaya diri jika kita itu mampu, kita itu bisa untuk menggapai apa yang ingin kita tuju. Yang keempat adalah mencoba untuk berpikir positif. Untuk mencintai diri sendiri, kita hendaknya selalu berpikir positif. Nah, berpikir positif bisa dengan cara self-talk. Self-talk ini adalah cara kita berdialog dengan diri kita sendiri saat kita sedang berada di dalam berbagai macam situasi. Nah, ini kita bisa nih, kalau kita lagi sedang down, kita bisa pakai cara self-talk ini dengan kita berkata, oh, aku nggak boleh nyerah, kayak gitu. Misalkan, aku pasti bisa melakukan ini. Jadi, meskipun kita lagi down, kita juga harus bisa berpikir positif. Yang kelima adalah menjadi diri sendiri. Saat kita belajar untuk mencintai diri kita sendiri, kita harus berhenti untuk menjadi orang lain. Nah, di sini kita juga harus menyadari bahwa setiap orang mempunyai kemampuan-kemampuan yang berbeda-beda. Jadi, kita harus tetap menjadi diri kita yang apa adanya. Kita tidak perlu takut ataupun minder atas apa yang orang lain sampaikan tentang diri kita. Jika kita bisa mencintai diri kita bisa menjadi diri kita, yakinlah bahwa hidup yang kita jalani pasti akan terasa lebih indah. Mungkin sampai di sini ya informasi yang bisa saya sampaikan mengenai self-love atau mencintai diri sendiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya apabila terdapat kesalahan-kesalahan kata. Oh ya, jangan lupa like dan komen di bawah ya teman-teman. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.